Perkenalkanlah, saya Widya Ramadhana Putri, NIM 21231040 dari Prodi Pendidikan IPA, akan menyampaikan materi mengenai besaran dan satuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Sementara itu, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Selanjutnya ada pengukuran. Seperti yang kita ketahui, fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala alam dan interaksi yang bisa diungkapkan biasanya dapat pula dirumuskan dalam besaran-besaran fisika. Di antara besaran-besaran fisika tersebut, terdapat besaran-besaran yang dapat diukur. Oleh karena itu, pengukuran merupakan satu bagian penting dalam fisika. Dalam pengukuran, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu memilih alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Yang pertama ada alat ukur panjang. Contohnya yaitu mistar. Beberapa jenis mistar yang sering digunakan antara lain yaitu stigmeter, memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Skala terkecil dari mistar yaitu 1 mm. Maka tingkat ketelitian dari mistar atau penggaris ini adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dari 1 mm adalah 0,5 mm. Selanjutnya ada bagian alat ukur yaitu jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong yaitu ada skala utama, rahang tetap, skala nonius, dan rahang bergerak. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup yaitu ada selubung ulir, skala utama, dan skala nonius. Skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,5 mm. Dan dibagi 50 skala oleh skala nonius yang terdapat pada selubung luar. Sehingga tingkat ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01. Selanjutnya ada alat ukur massa. Contoh alat ukur massa adalah neraca pegas, neraca dua lengan, neraca elektronik, dan neraca Ohaus. Contoh alat ukur waktu yaitu jam dinding, stopwatch, jam matahari, dan jam pasir. Jenis pengukuran dan cara mengukurnya. Ada pengukuran tunggal. Contohnya yang pertama adalah pengukuran dengan menggunakan mistar. Misalkan dari pengukuran, panjang didapatkan hasil 5,6 cm. Seperti yang kita ketahui, mistar mempunyai tingkat ketelitian yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Sehingga dari hasil pengukuran dapat ditulis bahwa 5,60 cm plus minus 0,05 cm. Arti penulisan hasil pengukuran tersebut adalah panjang kertas yaitu 5,60 sampai kurang 0,05 cm sampai 5,60 tambah 0,05 cm. Secara matematis, panjang kertas dapat dituliskan antara X0 besar sama 5,55 dan kecil sama 5,65 cm. Dengan X0 adalah panjang kertas yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pengukuran dengan jangka sorong.
Seperti yang kita lihat pada gambar, pengukuran yang tertera pada jangka sorong adalah 2,15 cm. Jangka sorong mempunyai skala terkecil yaitu 0,01 cm. Maka tingkat ketelitiannya adalah setengah dari 0,01 cm. Berarti 0,005 cm. Hasil pengukuran dari dapat ditulis atau pembacaan skala ukur adalah 0,005 cm. Jika tebal kotak adalah 2,15 cm, maka hasil pengukuran dapat ditulis 2,150 plus minus 0,005 cm, berarti hasil pengukuran tebal kotak berada di antara DO besar sama 2,145 dan kecil sama 2,155. Besaran pokok. Kita dapat melihat besaran pokok pada tabel berikut ini. Contoh besarannya ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kegunaan dari dimensi yaitu untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran fisika yang sepintas tampak berbeda. Yang kedua yaitu menentukan satuan besaran turunan. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran suatu rumusan fisika. Besaran turunan. Besaran turunan terdiri dari energi, gaya, daya, tekanan, frekuensi, beda potensial, dan muatan listrik. Kita dapat melihat nama satuan dan simbol dari masing-masing besaran pada tabel berikut ini. Adalah vektor dan skalar. Skalar memiliki simbol A besar. Kuantitasnya hanya memiliki besaran saja dan memenuhi aljabar biasa. Selanjutnya, vektor. Simbolnya yaitu A besar atau A dengan tanda panah di atasnya. Kuantitas yang memiliki besaran dan arah memenuhi aljabar vektor. Diagram, gambar panah, panjang panah, besarnya vektor, arah panah, dan arah vektor. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat terjadi secara grafik, yaitu penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Yaitu di mana rumusnya A tambah B sama dengan R. A ditambah B sama dengan R. Dapat kita lihat bahwa bentuk dari diagram ini, bentuk dari vektor ini merupakan vektor segitiga. Selanjutnya ada penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang, yaitu rumusnya sama di mana A tambah B sama dengan R. A ditambah B sama dengan R. Penjumlahan vektor dengan metode poligon, yaitu A ditambah B tambah C tambah D sama dengan R. Penjumlahan vektor metode poligon ini biasanya terjadi jika terdapat 3 atau lebih vektor. Rumus penjumlahan vektor yaitu ada lagi yang lain, yaitu R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Dan untuk mencari sudut resultannya, kita dapat menggunakan rumus A per sin A1, B per sin A2, dan R per sin A. Untuk pengurangan vektor sebenarnya rumusnya sama saja, cuman
Sudutnya kita ganti menjadi 180 derajat kurang A. Rumusnya yaitu R A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos 180 kurang A. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos A. Baiklah, di sini kita dapat melihat contoh soalnya, yaitu tentukan besar dan arah vektor resultan dari vektor A dan B yang masing-masing memiliki besar 3 dan 4 satuan dan membentuk sudut 60 derajat. Ilustrasinya kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Seperti yang kita ketahui tadi, rumus mencari resultan sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Kita masukkan angkanya, yaitu 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 2 kali 3 kali 4 cos 60 derajat. Maka kita akan mendapatkan hasil 37, akar 37 satuan. Untuk arah vektor dan resultan dapat menghitung dengan persamaan R sin alfa sama dengan 4 sin theta, yaitu akar 37 sin alfa sama dengan 4 sin 60. Sin alfa sama dengan 4 kali setengah akar 3 per akar 37. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,57. Hasil sin alfa yang hasilnya 0,57 adalah sudut 34,7 derajat. Selanjutnya ada rumus perkalian vektor. Perkalian vektor ada perkalian titik dan perkalian silang. Contohnya perkalian titik A kali B sama dengan AB cos theta. A kali B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Perkalian silang. C sama dengan A kali B, C sama dengan AB sin theta, CX sama dengan AY BZ kurang AZ kurang BY, CY sama dengan AZ BX kurang AX BZ, dan CZ sama dengan AX BY kurang AY BZ. Berikut adalah contoh soal dari vektor. Diketahui dua buah vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah k, dan B sama dengan min 4i tambah 2j kurang k. Tentukan A panjang vektor A dan B, B perkalian silang A kali B, C perkalian titik A kali B, dan D sudut apit antara vektor A dan B. Untuk mencari panjang vektor A dan B, kita menggunakan persamaan A sama dengan akar 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 14. Untuk yang panjang vektor B sama dengan akar min 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 21. Untuk mencari perkalian silang dua vektor A dan B adalah sebagai berikut. A kali B sama dengan 2BX kurang AX BY I. AX kurang BY J tambah AX BY kurang AY BX K. Kita masukkan semua angka yang ada pada vektor A dan vektor B. Maka kita akan mendapatkan hasil min 5i tambah 4j tambah 16k. Selanjutnya kita mencari yang C, yaitu perkalian titik dua vektor A kali B. Yaitu vektor A kali B, kita dapatkan hasilnya adalah min 3. Selanjutnya kita mencari sudut antara vektor A dan vektor B. Setelah kita masukkan ke dalam persamaan seperti yang di atas, maka kita dapat menghasilkan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 100 derajat. Pengukuran panjang. Baiklah, kita akan melakukan suatu pengukuran. Alat dan bahannya yaitu penggaris, buku. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengukur panjangnya. Didapatkan panjang pengukuran adalah 20,5 cm. Dan lebarnya adalah 14,5 cm. Berikut adalah cara untuk menuliskan hasil pengukuran yang ada pada buku. Pengukuran panjang pada
buku. Skala yang terbaca panjang sama dengan 20,5 cm. Lebar sama dengan 14,5 cm. Hasil pengukurannya adalah panjang sama dengan 20,50 plus minus 0,05 cm. Berarti secara sistematis hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai berikut. X0 besar sama 20,45 dan kecil sama 20,55 cm. Lebar sama dengan 14,5 cm plus minus 0,05 cm. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. X0 besar sama 14,45 dan kecil sama 14,55. Selanjutnya kita melakukan pengukuran massa. Alat dan bahannya yaitu ada sebuah botol bedak bayi dan sebuah neraca. Kita timbang botolnya dan kita mendapatkan hasil pengukuran yang terbaca di skala adalah 2 ons.